Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Karena kita tahu kita tidak pernah jalan sendiri, betul ya saudara? Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur karena Allah yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kudus, Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh hadir di tempat ini dengan keadaan tubuh yang sehat, yang baik, yang dirawat sempurna oleh Tuhan, sehingga kami bisa datang dengan hati yang penuh kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, menyenangkan hati Tuhan, melalui puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Biarlah kami boleh menyanyikan semua puji-pujian dari kata yang keluar dari dalam hati kami yang tulus kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami atas penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah kami. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita naikkan pujian, segala puji syukur. Saudara bisa balas kebaikan Tuhan? Kita bisa apa selain memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nggak ada yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Selain pujian yang tulus pada Tuhan, taat kepada Dia, mendengar firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Mari saudara kita mau menyanyikan. Karena milik kita di surga adalah Tuhan Yesus. Hanya Dia satu-satunya kepunyaan kita.
Tuhan. Tiada yang kuingini di bumi selain Kau. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau ya Yesus. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku. Yes, kuatku, Allah sumber. Hanya Engkau satu-satunya kekuatanku Tuhan. Kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku. Yes. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Saya minta saudara-saudara menyanyi yang kuat ya. Saya mau dengar suaranya saudara-saudara. Hanya Kau milikku di surga. Ini kami Tuhan. Kami mengaku bahwa Engkau milikku satu-satunya di surga. Tiada yang kuingini di bumi selain Kau. Kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku sabar. Allah sumber. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Amin. Hanya Engkau sumber kuatku Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Selain Kau tiada yang lain Tuhan. Yang kuingini hanya di bumi ini hanya Engkau. Mari kita naikkan pujian sambil kita mempersiapkan diri kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Firman Tuhan yang membuat kita puas, kita kenyang, kita kuat dalam melakukan kegiatan kita pribadi lepas pribadi. Hanya Engkau Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain
Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari saudara kita merenungkan, apakah sungguh-sungguh tiada yang lain dalam hati dan hidup kita selain Tuhan? Apakah sungguh-sungguh saudara saya mengasihi Tuhan lebih lagi? Apakah sungguh-sungguh di dalam setiap kegiatan kita, aktivitas kita, ada Tuhan di pikiran kita? Apakah ketika kita melakukan aktivitas kita, Tuhan ditinggalkan, Tuhan tidak diikut sertakan? Mari saudara, dengan firman-Nya kita belajar. Semakin hari kita boleh semakin kuat, semakin mengandalkan Dia. Sebab satu-satunya milik kita di surga adalah Tuhan. Tiada yang lain yang kuingini selain Engkau, Tuhan. Ya Yesus, mari kita mau terus melakukan hidup yang penuh penyembahan kepada Tuhan. Bukan saja saat kita ada di gereja, tetapi di mana-mana pun tempat. Saat saudara dan saya melakukan segala aktivitas, sembahlah Dia dalam hati dan pikiran. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan, satu-satunya milikku Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kuingini Tuhan Yesus. Haleluya. Ku
Ini doa kami Tuhan. Kami mau selalu menyanjung Engkau, menyembah Engkau dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. mimbar saya serahkan kepada hambanya. Hanya Kau satu di hatiku. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kau sudah menyertai ibadah kami di tempat ini. Kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan yang telah memimpin dalam puji-pujian. Tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripadamu. Kami semua ya Tuhan sebentar mau siap mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan. Roh Kudus sendiri yang memimpin. Baik hamba yang bertugas pada pagi hari ini. Dan sidang Tuhan yang hadir pada saat ini ya Tuhan, kami boleh menangkap makna daripada firman Tuhan dan kami semua diberkati. Terpuji namamu ya Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita bisa ada pagi hari ini di dalam ibadah bersama. Mari Bapak Ibu sekalian kita akan sama-sama memeriksa firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini, berita Injil. Dari Kisah Rasul 8 ayat 1b sampai dengan 25. Silakan Pak Herman membacakan Kisah Rasul 8 ayat 1b sampai dengan ayat 25. Kisah para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai ayat yang ke-25. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi.
Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama memeriksa firman Tuhan tentang penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Di ayat 1b sampai dengan 3 kita bisa melihat bagaimana penganiayaan jemaat di Yerusalem itu setelah kematian Stefanus. Kemudian mereka, para rasul, memberitakan Injil, tersebar ke Yudea dan Samaria. Ya, kita melihat bagaimana Saulus mulai menganiaya, menyesah jemaat Tuhan. Bahkan mereka sampai diseret di penjara. Kita akan melihat selanjutnya di ayat 4 sampai dengan 6. Filipus, ya, saya akan bacakan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Di sini kita melihat bagaimana Filipus memberitakan Injil di Samaria tentang Mesias, yaitu bagaimana juru selamat kelahiran Kristus yang datang ke dunia sebagai juru selamat. Dia mati, disalib, bangkit pada hari yang ketiga, dan dipermuliakan naik ke surga, di mana Kristus berasal. Orang-orang Samaria menjadi percaya, mendengar Injil, menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Ayat 7 sampai dengan ke-8. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ya, di sini kita melihat bagaimana
mujizat terjadi, dan terjadilah pemulihan bagi orang-orang yang dirasuk oleh kuasa kegelapan, oleh roh-roh jahat. Banyak yang terjadi kesembuhan ilahi dari orang-orang yang sakit, yang timpang, yang lumpuh, dipulihkan dan disembuhkan. Sehingga terjadilah sukacita besar di negeri itu, di kota itu, karena mereka mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga mereka menerima Injil, dan banyak orang yang percaya, bertobat, menerima Yesus dan dibaptiskan. Kita lanjutkan ayat ke-9 sampai dengan ke-13. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Kita melihat di sini bagaimana seorang yang bernama Simon, dia adalah tukang sihir di kota itu, dan dia sangat terkenal karena banyak orang, baik orang besar, orang kecil, mengikutinya karena mereka takjub akan perbuatan sihirnya, sehingga dia dikagumi oleh banyak orang dan dia dianggap memiliki kuasa yang besar karena orang-orang sudah percaya kepada Kristus. Maka mereka meninggalkan Simon. Kemudian Simon pun melihat orang-orang menjadi percaya karena berita Injil, dan mereka melihat mujizat-mujizat terjadi dalam pelayanan Filipus. Maka ia jadi percaya juga, dan Simon si tukang sihir itu juga dibaptis. Ayat 4 dan selanjutnya, ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah
dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Ya, di sini kita melihat rasul-rasul mendengar orang-orang di Samaria percaya mendengar berita Injil, maka Petrus dan Yohanes pergi meninjau ke Samaria, mendoakan orang-orang yang sudah percaya, dan sekarang mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika Simon melihat orang-orang yang sudah percaya menerima Roh Kudus karena penumpangan tangan daripada para rasul pada saat itu, maka ia ingin membeli kuasa itu, yaitu kuasa Roh Kudus itu, supaya bila mana dia menumpangi orang-orang dapat mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sehingga pada saat itu Rasul Petrus sungguh marah kepada Simon dan mengatakan, Simon, binasalah kamu bersama dengan uangnya. Ya, saudaraku sekalian, dan supaya Simon sendiri yang sebagai penyihir bisa sungguh-sungguh bertobat dan menyatakan bahwa Roh Kudus tidak bisa dibeli atau diperjualbelikan. Itu adalah karunia ilahi yang daripada Allah sendiri. Bapak Ibu sekalian, dari pembacaan kita, penelitian kita mengenai peristiwa ini, dan pelayanan Filipus di Samaria, mari kita akan melihat yang pertama, yaitu kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa membuat keadaan yang tidak baik menjadi hal yang baik. Dalam hal ini yaitu bagaimana penganiayaan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya pada saat itu dapat diubahkan oleh Tuhan menjadi suatu hal yang baik, yaitu Injil diberitakan di mana-mana tempat, dan kita bisa belajar dalam hal ini. Ketika diizinkan Tuhan menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi tekanan di dalam kehidupan ini, marilah kita jangan mengomel dan marah kepada Tuhan. Karena Tuhan dapat mengadakan atau mengubah keadaan dengan mujizatnya, dengan kuasanya di dalam masalah yang kita hadapi. Sebagaimana Tuhan juga akhirnya dipermuliakan di dalam keadaan kita. Ingatlah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan pada waktunya Tuhan akan memberikan kelepasan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Apapun yang kita hadapi, untuk kita mau untuk belajar bersyukur, dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mari kita juga mau belajar seperti Filipus yang menjadi saksi Kristus. Dia menjadi orang yang memenangkan banyak jiwa. Meskipun dalam keadaan baik atau tidak baik waktunya, dia mau memberitakan Injil Kristus melalui kehidupannya. Mari kita juga mau bersama-sama di dalam kehidupan kita dan di dalam perkataan kita, sehingga orang-orang diselamatkan
dan mereka boleh menerima Yesus dan percaya dan bertobat. Ya, saat ini mungkin di tengah masa pandemi ini, kita jangan memikirkan kesulitan diri kita sendiri. Tetapi biarlah, mari kita mau memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah keluarga kita, di dalam pergaulan atau pekerjaan kita atau usaha kita, dan dimanapun kita berada, kita harus menjadi terangnya Kristus yang memancar dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pada zaman sekarang juga banyak orang-orang yang seperti Simon, si penyihir itu, ya, yang menganggap segala sesuatu bisa dibeli dengan uang, padahal uang tidak bisa membeli hal-hal rohani, hal-hal yang ilahi. Jangan kita menganggap uang bisa membahagiakan kehidupan kita. Uang hanya dapat kita pergunakan untuk hal-hal keperluan kita secara jasmani saja. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Bukan karena hebatnya kita, karena kepandaian kita. Apa yang kita punya semua itu berasal dari Tuhan. Jadi mari kita mau mempergunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memuliakan, untuk membesarkan nama Tuhan, mendukung di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kita jangan sombong seperti si Simon itu. Meskipun dia sudah dibaptis, ya, tetapi hatinya tidak lurus dikatakan oleh firman Tuhan kepada Allah. Yang keempat, marilah kita sebagai jemaat Tuhan yang sudah menerima karunia ilahi, keselamatan yang daripada Tuhan, untuk kita memberitakan Injil, yaitu Injil keselamatan, supaya semua orang boleh menerima keselamatan seperti yang kita alami. Seperti para rasul pada waktu itu, mereka memberitakan Injil, kabar sukacita, dan kita menjadi saksinya Kristus. Ya, ini terjadi saat itu, di mana di dalam firman Tuhan juga ditujukan kepada para rasul pada waktu itu untuk mereka memberitakan di Yerusalem dan di seluruh Yudea, bahkan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya di mana kita berada saat ini. Untuk kita pergi, untuk kita melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Ya, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan, dan Tuhan Yesus menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Yang terakhir yaitu di mana-mana semua umat Kristen, ya, ditekan, sehingga ada satu jargon yang mengatakan semakin ditekan, semakin merambat. Mari
kita mau sama-sama mencontoh kehidupan, iman, dan kesetiaan daripada pengikut Kristus, gereja yang mula-mula, ya, di mana kita memeriksa di dalam firman Tuhan, meskipun mereka mengalami aniaya di Yerusalem, tetapi mereka dapat di dalam kedukaan, di dalam tekanan, di dalam penderitaan mereka dapat memberitakan Injil kemana-mana tempat seperti yang Tuhan Yesus firmankan. Untuk para rasul juga tetap tekun, tetap beriman, dan tetap setia di dalam pengiringan mereka, di dalam pelayanan mereka untuk memenangkan banyak jiwa. Dan kita saat ini tetap di dalam setia, di dalam mendoakan pekerjaan Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, di mana-mana kita mengalami kekristenan, mengalami tekanan, kita bisa melihat beritanya di Nigeria, para pengikut Kristus, ya, terancam. Ketika mereka sedang beribadah, terjadi bom yang meledak sehingga melukai di antara jemaat yang beribadah pada saat itu. Inilah keadaan-keadaan yang menegangkan, yang membuat was-was setiap pengikut Kristus sebagai kaum minoritas. Mari, seperti yang dialami juga bagi kita saat ini, kita juga mau melihat bagaimana mereka terus berjuang di dalam iman mereka. Bahkan mereka terus menyebarkan berita sukacita untuk memenangkan banyak jiwa. Demikianlah firman Tuhan, kiranya boleh menguatkan iman pengiringan kita saat pagi hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan untuk kita semakin merambat. Ya, semakin kita ditekan, kita semakin memenangkan banyak jiwa, memberitakan, menjadi saksi Kristus, bahkan menjadi terang dan garam di dalam dunia yang semakin mengerikan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai sampai pada akhir zaman kepada kita semua. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama menyanyikan sebuah pujian supaya kita terus bersemangat di dalam pengiringan kita untuk kita memberitakan kabar sukacita atau penginjilan terjadi terus di dalam gereja Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Cek, cek. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih
Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersorak-soraklah semua umat Tuhan, besar dan agungkan namanya seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan bersama-sama sampai bumi penuh kemuliaan-Nya. Mari kita masuk di dalam doa dan doa berkat. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Kau sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan, pakailah anak-anak-Mu ya Tuhan, kami semua yang sudah menyelenggarakan akan ibadah secara onsite di gereja-Mu Tuhan di tempat ini, supaya kami semakin giat ya Tuhan menjelang hari kedatangan Tuhan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kami mau seperti para rasul, ya Tuhan, meskipun di dalam tekanan, dalam aniaya, tetapi mereka terus berjuang. Dalam tekanan, mereka semakin merambat, memberitakan Injil Kerajaan Surga, karena Engkau telah menjanjikan kepada kami semua, supaya kami mau melakukan kehendak Tuhan, seperti para rasul dan juga gereja mula-mula yang ada di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin saat ini juga mengalami masalah, persoalan di dalam kehidupannya, mengalami tekanan. Tuhan, Engkau menolong, baik yang ada di dalam pekerjaan, baik juga ya Tuhan masalah di dalam keluarga. Mungkin adik-adik yang masih di dalam pendidikan juga Tuhan menolong mereka semua, sehingga mereka boleh berjuang terus. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada mereka. Seperti kami boleh melihat dan mempelajari bagaimana para rasul, ya Tuhan, yang boleh terus memberitakan kabar sukacita, meskipun di dalam keadaan yang tidak baik, mereka terus berjuang dan banyak memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Tuhan juga menolong bagi anak cucu kami yang sekolah, yang meniti karir. Tuhan, mereka terus boleh bersemangat di dalam tugasnya ya Tuhan. Dan pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu melimpah di dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh tetap tekun, tetap beriman kepada Tuhan. Kami boleh terus memandang lurus kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang peduli, ya Tuhan, bagi kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Sehingga jemaat-Mu terus boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di Hermon, Tuhan memberkati perjuangan anak-anak-Mu satu persatu, yang melayani semua jemaat-Mu, para aktivis ya Tuhan, supaya mereka terus bersemangat melayani Tuhan sampai titik darah kami penghabisan. Karena kami mengerti dan kami tahu bagaimana Tuhan menyediakan mahkota bagi kami semua yang menang di dalam perjuangan kami, di dalam iman kami kepadamu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tuhan juga menolong sehingga memberikan kebijaksanaan, hikmat bagi Bapak Presiden Jokowi. Ya Tuhan, saat ini dalam menghadapi pemilihan presiden 2024, Tuhan juga melindungi, menjaga supaya tidak terjadi
masalah ya Tuhan, tekanan-tekanan baik politik saat ini yang semakin memanas. Bapa, kiranya Engkau saja memberkati bangsa Indonesia, dijauhkan dari segala ancaman-ancaman, baik dari luar maupun dari dalam ya Bapa. Sehingga negara Pancasila Indonesia boleh tetap ditegakkan dan menjadi negara kesatuan NKRI. Ya Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan presiden yang terbaik bagi negara Indonesia di masa mendatang dan memberikan kemajuan bagi bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan juga akan menyertai di dalam perjalanan. Bagi jemaat-Mu, baik yang dekat maupun yang jauh, tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.